Halo semuanya, welcome back to our channel. So, hari ini kita mau membagi kisah inspiratif atau pengalaman kita tentang keberagaman atau kebinekaan yang ada di Indonesia. Betul banget nih, Indonesia sendiri juga pun merupakan negara yang kaya akan keberagaman seperti suku, adat, bahasa, agama, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu, hari ini kita akan membahas nih, mulai dari pengertian, tantangan, masalah, dan bahkan pengalaman kita. Apalagi mengangkat tema ini tuh apa sih yang berkesan buat kita? Jadi, mari kita mulai. Tapi sebelum itu, kita mulai dulu dari arti dasar kebinekaan. Kebinekaan atau keberagaman adalah di mana kita hidup dalam perbedaan. Perbedaan dalam beragama, suku, budaya, ras, dan sebagainya. Indonesia sendiri pun dari Sabang sampai Merauke dihuni oleh ratusan kebudayaan unik yang mana merupakan identitas unik bangsa kita. Yang terpenting, kebinekaan atau keberagaman itu mengajarkan kita untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain meskipun kita itu berbeda. Tapi kita tidak bisa menutup mata tentang permasalahan yang ada dalam kebinekaan. Contohnya, akhir-akhir ini banyak yang menyinggung tentang intoleransi umat beragama, di mana mengganggu umat beragama dalam beribadah. Nah, situasi sekarang ini pun masih terdapat banyaknya diskriminasi terhadap kelompok tertentu dan maraknya hoax yang ditimbulkan oleh oknum-oknum tertentu di sosial media, yang mana hal ini dapat merusak ketentraman atau perdamaian di antara masyarakat dan merusak persatuan bangsa kita. Nah, seperti yang Andrew bilang sebelumnya, ada intoleransi di dalam keberagaman ini. Contohnya itu seperti kasus yang akhir-akhir ini terjadi, yang mahasiswa berdoa lalu ada oknum-oknum yang melarang atau mengganggu pada saat mereka beribadah. Itu merupakan salah satu contoh tindakan intoleransi yang terjadi di dalam bangsa kita ini. Selain itu ada juga nih pembatasan buat pembangunan rumah ibadah bagi kaum minoritas yang dari dulu bahkan sampai sekarang pun masih susah ya untuk mendapatkan izin itu. Jadi itu termasuk masalah-masalah yang timbul dari keberagaman yang ada saat ini. Ngomong-ngomong nih, kenapa sih tema ini sangat berkesan buat kita? Kalau buat aku sih, tema ini sangat berkesan buat aku karena banyak banget kisah inspiratif yang ada dalam tema ini. Contohnya, makanan yang sangat bervariatif di Indonesia dari rendang sampai papeda. Kalau kalian gimana? Kalau aku sendiri sih, karena aku senang menari ya, jadi di setiap hobi aku itu, setiap aku melakukannya, itu aku menemukan budaya-budaya baru atau perbedaan baru yang mana hal ini membuat aku mendapatkan pengetahuan baru atau insight-insight baru yang berwarna, yang mana aku senang untuk mempelajari hal-hal baru tersebut. Iya benar, dan aku juga selalu terkesan nih dengan betapa kita itu bisa hidup berdampingan ya, meskipun kita itu punya banyak perbedaan. Nah, ini tuh sesuatu yang negara lain tuh gak punya, sedangkan kita itu punya. Maka dari itu kita tuh harus bangga guys. Nah, dari tema yang menarik ini nih, ada nggak sih dari kalian yang pengen nge-share pengalaman pribadi kalian tentang kebinekaan ini? Kalau aku sendiri sih, aku tinggal di lingkungan yang memiliki perbedaan suku dan agama. Nah, lingkunganku itu, tetangga-tetanggaku itu memiliki mereka beragama Islam. Nah, pada saat hari raya, misalnya hari raya Lebaran ataupun hari raya Natal, kami saling bertukar kue atau makanan khas pada saat hari raya tersebut. Yang mana hal ini membuat kita saling menghargai dan merasakan hal-hal yang tidak bisa kita dapatkan di agama kita sendiri, seperti misalnya kue-kue dan makanan khas pada saat Lebaran. Kita yang beragama Katolik itu dapat merasakan makanan khas tersebut, dan mereka juga dapat merasakan hal yang sama. Nah, kalau aku juga punya nih pengalaman pribadi tentang keberagaman. Jadi aku tuh punya keluarga besar. Nah, di dalam keluarga itu ada berbagai macam agama ya, mulai dari Katolik, Kristen, Islam. Nah, kami semua itu hidup berdampingan dan saling menghargai. Misal, contohnya waktu hari raya Natal nih,
saudaraku yang Islam itu ikut datang ke rumah, ikut merasakan euforia, ikut merayakan, ikut senang lah. Dan begitu pun sebaliknya, pada waktu saudara saya yang Islam merayakan Idul Fitri, Lebaran, kita juga datang ke rumah mereka, bersenang-senang dan merasakan juga euforianya. Jadi itu salah satu pengalaman yang luar biasa. Dan pengalaman yang lain juga saya rasakan, yakni saat saya kuliah di tempat ini, saya juga mendapatkan banyak ya teman baru dari berbagai latar budaya yang berbeda, tempat tinggal yang berbeda, dan itu sangat saya syukuri karena saya dapat bertukar informasi, bertukar budaya, sehingga itu menambahkan wawasan dalam keberagaman. Kalau aku sih hampir sama ya dengan kedua, karena keluarga itu kan berasal dari berbagai agama, ada yang Katolik, Islam, Kristen, dan juga yang Buddha. Jadi ya pasti sama sih, dalam pergantian tahun ada hari raya mereka, pasti aku ikut merayakan dan diajak untuk merayakan. Jadi aku jadi merasakan apa yang sedang mereka rayakan. Oke guys, dari semua materi atau hal yang sudah kita bahas dari tadi, menurut kalian tuh apa sih solusi yang bisa kita lakukan untuk memperkuat kebinekaan yang ada di dalam bangsa kita ini? Menurutku sih pendidikan sih penting banget, apalagi anak-anak sejak dini tuh harus diajari mengenai toleransi, entah itu di rumah ataupun di sekolah. Nah, setuju banget tuh, pendidikan karakter itu penting ya. Jadi kalau menurut aku, selain itu bisa juga dilakukan di dalam komunitas atau organisasi. Kita juga bisa mempromosikan dialog antar budaya dan agama. Nah, betul juga itu, tapi yang terlebih penting kita juga harus bisa bijak dalam bersosial media, karena sosial media tahu sendiri impact-nya besar, luas, dan bisa kemana-mana. Jadi akan lebih baik jika kita validasi sebelum share teman-teman. Kita harus mencari informasi-informasi yang kita dapat di sosial media. Kita perlu mencari tahu lebih lagi, mendalam lagi. Oke, kalau untuk harapan, itu gimana? Untuk harapan masih sama seperti sebelumnya. Aku harap orang-orang bisa mulai bijak dalam sosial media. Kalau aku sendiri sih, harapanku orang-orang bisa lebih menghargai dan menghormati satu sama lain apapun perbedaannya. Nah, kalau dari aku sendiri, semoga itu kita bisa hidup rukun dan damai ya dalam perbedaan kita dalam kebinekaan ini. Karena kebinekaan itu kan bukan kelemahan kita ya, dan kita harus menjadikan itu justru sebagai kekuatan kita. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang adil dan menghargai keberagaman dengan sikap terbuka dan penuh kehangatan. Karena dalam keberagaman, kita temukan kekuatan bersama untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua.